Shalom teman-teman. Gak kerasa udah hari Minggu aja nih. Saatnya kita buat ibadah dan memuji Tuhan kembali. Sebelum memulai ibadah hari ini, Hana dipersilahkan berdoa. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk Tuhan. Mari kita awali ibadah ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu hari ini. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang selalu menuntun kami. Berkati agar kami dapat bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Berkati ibadah kami ya Tuhan, sehingga berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Sebelum memulai ibadah pada hari ini, mari kita nyanyikan Allahku Dahsyat. Kita akan memberi salam damai, berhubung saat ini kita masih belum bisa bertatap muka, jadi kita bisa bersalam damai dengan orang yang ada di rumah dengan mengatakan Tuhan memberkatimu. Sekarang kita mau merefleksi diri, mengakui kesalahan yang kita lakukan seminggu ini. Sebelum itu kita angkat pujian, Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Waktu dan tempat dipersilahkan. Shalom, selamat pagi teman-teman LXP. Sebelumnya saya terima kasih karena pada kesempatan hari ini saya sudah diperkenankan untuk bergabung, berbagi cerita dan kesaksian. Saya bukan pengkhotbah, saya tidak punya background teologi, tapi saya di sini ingin berbagi dengan rekan-rekan muda semua, teman-teman muda semua, tentang apa yang terjadi, apa yang kita alami sehari-hari saja. Jadi
Mungkin agak sedikit berbeda dengan materi yang diberikan kepada saya kemarin, karena saya pikir terlalu berat kalau saya harus membawakan tema dengan reformasi gereja. Saya tidak begitu paham, jadi saya lebih baik, saya pikir, saya doa, sepertinya lebih baik kita bercerita tentang keluarga saja. Karena tentu semua teman-teman muda LXP di sini adalah bagian dari sebuah keluarga. Sebelum saya bawakan firman Tuhan ini, mari kita sama-sama berdoa, mohon pimpinan Tuhan agar apa yang kita dengar dan disampaikan pada hari ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih buat kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau meteraikan firman itu di dalam hati kami, sehingga kami mampu melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati hamba-Mu yang telah Engkau percaya untuk menyampaikan firman ini, biarlah apa yang kami sampaikan dalam hati, pikiran, dan ucapan kami seturut dengan kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan pada hari ini diambil dari 1 Timotius 5 ayat 1 sampai 2 dan ayat yang ke-8. Bisa ditayangkan slide-nya ya? 1 Timotius 5 ayat 1 sampai 2 dan ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Janganlah engkau keras terhadap orang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Lalu ayat yang ke-8, tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Lalu disambung dengan Matius 15 ayat yang keempat. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya dan ibunya pasti dihukum mati. Teman-teman muda LXP, kita semua pasti punya keluarga. Kita semua tidak bisa memungkiri keluarga adalah orang yang paling tahu tentang kita. Dan tentunya di dalam keluarga kita jadi pribadi kita yang murni, yang jujur, yang sebenarnya. Dan pastinya kita pernah kecewa. Kita pernah mungkin sakit hati dengan kata-kata orang tua kita, atau kata-kata saudara kita, kata-kata yang mungkin ada dalam keluarga yang mungkin menyakitkan kita. Saya sering lihat-lihat media sosial gitu, kalau orang zaman sekarang itu ngatain orang tua yang terlalu banyak aturan ya, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Itu mereka sering sebut dengan namanya strict parent. Jadi keluar harus izin, pulang harus jam sekian. Itu kalau anak-anak saya bilang itu strict parent, katanya gitu. Nah, saya sedikit cerita, saya sebenarnya juga dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang strict parent juga. Jadi orang tua saya tuh ketat sekali membesarkan saya. Setiap pulang sekolah, kami harus pulang, harus ganti baju, tidak ada alasan ini itu, mau belajar kelompok pun harus di rumah, mau berangkat sekolah pulang antar jemput. Jadi orang tua zaman dulu seperti itu. Terus kalau sedikit melakukan kesalahan pasti ditegur, pasti kena marah, pasti kena pukul, itu sudah biasa bagi kami seperti itu. Saya rasa sekarang ya mungkin masih ada ya, walaupun tidak banyak orang tua yang seperti itu seharusnya, karena belajar dari sekarang kan ilmu pengetahuan sudah semakin maju,
ada ilmu psikologi dan lain-lain yang tidak membatasi orang tua untuk sedikit tidak toksik terhadap anaknya, katanya seperti itu. Jadi saya dibesarkan dengan iklim yang seperti itu. Walaupun di rumah itu kami ada ART, tapi kami dididik untuk melakukan apa-apa sendiri. Kami tidak boleh menggantungkan apa-apa sama ART. Jadi walaupun saya 4 bersaudara dengan 4 ART juga, tapi tidak diizinkan untuk apa-apa itu bergantung sama ART saya. Demikian orang tua saya itu membesarkan saya demikian keras. Saya dan saudara-saudara saya maksudnya. Jadi setiap pulang sekolah kami punya toko. Kami harus jaga toko. Gak ada alasan, mau ulangan, mau ada tugas, ada PR, jaga toko pokoknya. Nanti kalau membangkang atau pulang sekolah sudah jamnya belum sampai rumah, ya tahu rasa sendirilah. Seperti itu. Mungkin ada teman muda yang mengalami hal yang seperti yang saya rasakan. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah hal-hal dalam kepahitan yang telah lalu itu masih kita simpan sampai sekarang? Apakah ada di hati teman-teman muda LXP ini perasaan kecewa terhadap orang tua kita, terhadap saudara kita yang ada di rumah? Saya yakin tidak mudah untuk memaafkan itu. Saya yakin juga tidak mudah untuk melupakan itu. Tapi sampai kapan kita mau simpan itu di dalam hati kita? Sampai kapan kita mau seperti menyimpan dendam terhadap saudara atau orang tua kita? Mari hari ini kita sama-sama belajar. Apa yang terjadi di dalam masa lalu hidup kita harus kita bereskan. Harus kita mencoba berdamai dengan semua itu. Karena kita nggak mungkin bawa sakit hati itu kemana-mana. Kita nggak mungkin di punggung kita bawa sakit hati, kita bawa dendam terlebih sama orang tua kita. Itu sangat berat dan sangat menyiksa, teman-teman. Kita memang tidak dapat merubah sifat orang tua kita. Kita tidak dapat merubah sebagaimana masa lalu kita itu. Yang kita bisa, ya kita berdoa. Kita minta tuntunan Tuhan, tuntunan Roh Kudus. Kita tidak mungkin juga menyangkal orang tua kita, atau terkadang kita dari hati kita, aduh kenapa sih saya dilahirkan dalam keluarga yang seperti ini? Kenapa sih saya jadi anaknya Bu Lia? Kenapa saya tidak jadi anaknya Pak Adoyo misalnya gitu? Atau jadi anaknya Bu Koni? Jadi kita nggak bisa merubah itu. Percuma kita mau menanyakan itu dalam hati kita sendiri. Itu namanya kita belum berdamai dengan masa lalu kita. Sesuai dengan 1 Timotius 5 ayat 1-2 tadi, janganlah engkau keras terhadap orang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Teman muda, kita nggak punya kendali untuk menghentikan semua itu. Agar tidak menjadi karakter yang turun-temurun, semua itu ada di tangan kita. Bagaimana kita nantinya juga berkembang membentuk sebuah keluarga. Saya percaya di sini semua pasti memimpikan sebuah keluarga yang harmonis, keluarga yang ideal. Maka itu kita belajar dari pengalaman masa lalu kita supaya ini tidak kita teruskan ke nanti ketika kita berkeluarga. Melalui 1 Timotius 1 kita belajar bahwa sebagai anak kita tidak diperkenankan untuk terlalu keras, memaki, berkata kasar terhadap orang tua. Yang saat ini mungkin keadaan orang tua kita sudah nggak sesehat orang tua kita zaman sekian tahun yang lalu, nggak sekuat orang tua kita sekian tahun yang lalu. Tapi di sini kita diajarkan untuk menegur, memberi nasihat boleh terhadap orang tua dengan penuh kelemah lembutan. Bukan membalas kemarahan orang tua kita dengan emosi yang mungkin berlipat-lipat ganda. Lalu dalam Matius 15 ayat 14, sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi
siapa yang mengutuki ayahnya dan ibunya pasti dihukum mati. Ini kewajiban kita, teman muda. Tuhan ajarkan kita untuk menghormati orang tua kita. Di sana tidak ada kata-kata, hormatilah ayah dan ibumu jika mereka lembut dan kasih sayang terhadap kamu. Hormatilah ayah dan ibumu jika mereka tidak toksik dalam keluarga. Jika mereka tidak pernah memarahimu, jika mereka tidak pernah memukulmu. Jika hubungan ayah dan ibumu baik-baik saja. Di sana tidak ada kalimat seperti itu. Dalam Alkitab cuma ada hormatilah ayah dan ibumu. Dan siapa yang mengutuki ayah dan ibunya pasti dihukum mati. Cuma ditegaskan di situ, hormatilah ayah dan ibumu. Tidak ada kata-kata kalau tapi orang tua saya seperti ini, tapi orang tua saya toksik terhadap saya, tapi orang tua saya bikin mental saya jadi down. Enggak ada kata-kata seperti itu, tapi sebagai kewajiban kita adalah menghormati orang tua kita. Lalu sekarang kita belajar bagaimana langkah-langkah kita untuk menjadikan rumah kita, keluarga kita ini sebagai tempat ibadah kita, tempat pelayanan kita. Jadi pelayanan itu tidak hanya di gereja, pelayanan itu tidak hanya kita nyanyi-nyanyi, kita baca firman di gereja, kita berkumpul dengan saudara seiman. Pelayanan tidak hanya di situ, pelayanan justru dimulai pada awalnya adalah pelayanan kita bersama dengan keluarga kita. Bagaimana kita di dalam keluarga kita itu adalah pelayanan kita yang pertama. Hari ini saya mau teman muda juga bersama-sama dengan saya, kita belajar untuk menciptakan iklim yang lebih baik di dalam keluarga, menjadikan keluarga ini adalah tempat ibadah pertama, tempat pelayanan kita. Kita memang tidak bisa melarang orang untuk melukai kita, kita tidak bisa mencegah saudara kita, orang tua kita mengeluarkan kata-kata yang mungkin menyakitkan kita. Tapi satu hal, kita punya kendali atas diri kita punya kendali atas hati kita. Mintalah Tuhan untuk memimpin kita dalam kehidupan kita, supaya kita tidak menjadikan itu sebagai beban dalam kehidupan kita. Sekarang pertanyaannya, apakah kita masih simpan sampai dengan hari ini amarah untuk orang tua kita? Apakah dalam hati teman-teman LXP semua masih sering membandingkan hidupnya dengan hidup orang lain, hidup keluarga lain? Dan apakah masih sering terbesit dalam pikiran bahwa seandainya orang tua saya bukan dia? Mari hari ini kita belajar bagaimana seharusnya kita bersikap di dalam keluarga. Yang pertama adalah kita menjadikan keluarga itu sebagai tempat kita memberikan teladan. Jadi kita belajar dari Yusuf, bagaimana Yusuf itu dilukai hatinya, diirikan oleh saudara-saudaranya, bagaimana Yusuf itu harus menerima perlakuan yang tidak adil dari saudara-saudaranya. Tapi dia menerima itu. Coba sekarang kita bayangkan seandainya Yusuf itu tetap ada bersama bapaknya. Apakah Yusuf akan memperoleh mental sekuat ketika dia disiksa oleh saudara-saudaranya? Demikian juga saya belajar demikian. Andai kata pada saat saya itu kecil, saya itu remaja, saya tidak dibesarkan dalam keluarga yang strict parent, mungkin saya tidak akan sekuat sekarang. Mungkin saya adalah seorang pribadi yang manja, kemana-mana harus dianterin, kemana-mana harus tanya gini gimana, memecahkan masalah tidak bisa sendiri. Tapi ketika kita dibesarkan dalam keluarga yang seperti itu, dan kita jalani, kemudian kita nggak simpan dendam terhadap orang tua kita, nantinya ketika kita ke depan, kita akan petik sebuah keberhasilan, seperti apa yang Yusuf terima. Jadi dari sini kita belajar untuk menjadi teladan, seperti Yusuf menjadi teladan dalam keluarganya.
Yang kedua, menjadi berkat di rumah sendiri. Kita bisa belajar dari teladan Yesus. Yesus kan turun ke dunia menjadikan dirinya sama seperti manusia. Yesus juga anak dari Maria. Tapi Yesus adalah raja di atas segala raja. Ketika Maria memerintahkan Yesus untuk memberi bantuan mujizat di perkawinan di Kana, apakah Yesus menolak? Tidak, teman-teman. Jadi pada saat itu yang dilakukan Yesus adalah menuruti apa yang diperintahkan oleh ibunya. Jadi Yesus menyadari bahwa kodratnya kali itu adalah menjadi sama dengan manusia, bahwa dia adalah anak. Sebenarnya bisa saja Yesus berkata, siapa sih? Kok kamu berani merintah aku? Aku kan anak Allah, aku kan raja di atas segala raja. Kenapa kalian berani memerintah saya? Kenapa ibu memerintah saya? Seharusnya ibu yang saya perintah. Tapi tidak demikian dengan Yesus. Yesus memberikan teladan bahwa kodrat Yesus adalah sebagai anak yang patuh dan hormat terhadap orang tua. Nah, di sini kita juga belajar. Kita meneladan Yesus sebagai anak-anak Tuhan. Kita meneladan Yesus bagaimana Yesus adalah putra Allah, mau merendahkan dirinya, mau tetap hormat terhadap orang tuanya. Demikian juga saya mengharap teman-teman muda di sini juga menjadi berkat bagi keluarganya, menghormati orang tuanya. Dari dua hal tadi yang kita tanamkan untuk kita dapat melayani di keluarga kita adalah menjadi teladan dan menjadi berkat bagi keluarga. Sebenarnya kita tidak perlu mencari pengakuan di luar, tapi kita harus mengutamakan pelayanan dalam keluarga itu dulu. Kita tidak perlu mencari pelayanan di luar, kita sibuk melakukan pelayanan di luar, sedangkan di dalam rumah kita sendiri, kita tidak menjadi teladan, kita tidak menjadi berkat dalam rumah kita sendiri. Hari ini berapa banyak teman muda yang masih membawa luka batin atas keluarganya? Berapa banyak teman muda yang mungkin ingin pergi dari keluarganya? Hari ini saya mau katakan keluargamu adalah ibadahmu. Keluargamu adalah tanggung jawabmu. Mari kita sama-sama memulai pelayanan hidup kita melalui keluarga kita. Karena kunci sukses, keberhasilan seseorang adalah bertindak seturut dengan firman Tuhan, yaitu menghormati ayah dan ibunya. Sepulangnya dari sini saya harap teman-teman muda tidak menyimpan lagi luka batin, terutama kepada orang tua dan saudaranya. Berdamailah, karena kesuksesanmu adalah dengan cara kamu menghormati orang tuamu. Amin. Kita mau angkat satu pujian ya. Kita angkat pujian karya terbesar. Kasih yang terindah, kasih yang mulia, untuk
Kita biarkan musik mengalun dengan pelan. Kita mau refleksikan firman Tuhan tadi. Kita mau jawab pertanyaan. Berapa banyak dari teman muda yang sampai dengan hari ini masih menyimpan lukanya? Masih menyimpan rasa sakit atas kata-kata yang dilontarkan mungkin oleh keluarga ataupun oleh saudaranya. Berapa banyak teman muda yang mungkin menyangkal dan ingin mengganti keluarganya. Berapa banyak sakit hati, berapa banyak luka yang mungkin dipendam atau dibawa oleh teman-teman muda. Hari ini saya bilang, keluargamu itu ibadahmu. Keluargamu itu tanggung jawabmu. Dan suksesmu, keberhasilanmu adalah karena engkau menghormati ayah dan ibumu. Tidak bertindak kasar, tetapi menjadi pelayan dan teladan di dalam keluarganya. Maka kemudian kita pun akan menjadi berkat di rumah kita sendiri. Jadilah seperti Yusuf yang tidak dendam terhadap saudara-saudaranya. Dan jadilah seperti Yesus yang merendahkan dirinya seperti anak, sehingga dia menghormati orang tuanya. Pulanglah dengan menjadi teladan dan berkat di dalam keluargamu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kalau pada kesempatan hari ini kami teman-teman muda LXP boleh belajar bagaimana kami harus menghormati orang tua kami, bagaimana kami harus bersikap terhadap saudara kami. Kami tahu Tuhan, dalam keluarga kami menjadi diri kami sendiri. Di dalam keluarga kami adalah pribadi yang jujur. Dan mereka yang ada dalam keluarga lah yang tahu seperti apa diri kami. Mungkin karena kesombongan hati kami, kesombongan orang tua kami, atau kesombongan saudara kami. Kami jarang berkata maaf, kami jarang berkata terima kasih atas semua yang telah diperbuat, yang telah dilakukan oleh orang tua kami. Mungkin kata maaf itu sebagai sebuah kata yang seolah-olah menandakan kami direndahkan. Tapi hari ini kami mau belajar Tuhan, dengan penyertaan-Mu, biarlah kami sanggup untuk memaafkan setiap kata-kata, setiap hal-hal yang menyakitkan di dalam keluarga kami. Kami mau bawa semuanya hanya kepada-Mu, karena kami percaya Engkau yang sanggup pulihkan batin kami. Engkau yang sanggup menyingkirkan kesombongan hati kami. Selanjutnya Bapa, kami anak-anak muda LXP bersama dengan keluarganya boleh menjadi berkat dan teladan bagi orang-orang di sekitar kami. Kami mau tutup doa ini dengan doa Bapa kami seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan dengan doa syafaat.
Tuhan terima kasih kalau pada kesempatan hari ini kami boleh merasakan kebersamaan dengan teman-teman muda LXP. Tuhan yang bangun mereka, Tuhan yang membentuk mereka, maka kami percaya Tuhan yang akan menyertai mereka generasi muda GKI Temanggung ini. Biarlah apa yang mereka rencanakan, apa yang mereka susun, Bapa, semuanya seturut dengan kehendak-Mu dan demi melebarkan kerajaan-Mu. Pada kesempatan hari ini kami ingin menaikkan doa Bapa, terkhusus untuk pandemi yang masih melanda di bumi ini. Kami berdoa untuk pandemi terkhusus untuk di Indonesia Bapa. Kami serahkan untuk penanganan pandemi ini. Kami boleh bersyukur kalau pada kesempatan hari ini kami sudah mulai dapat berdamai dengan pandemi, kami boleh keluar, kami boleh merasakan Bapa kebersamaan dengan teman-teman kami, dengan saudara-saudara kami di luar. Kami mohon pertolongan tangan kasih-Mu, biarlah program-program yang diberikan oleh pemerintah dalam menangani pandemi ini boleh berhasil Bapa. Tuhan yang akan sertai untuk setiap kegiatan vaksinasi di masing-masing pusat layanan kesehatan, biarlah itu membawa dampak yang baik, dampak yang positif, sehingga terbentuk imunitas di dalam diri kami semua, di dalam diri warga negara Indonesia, terlebih di dalam diri seluruh umat manusia. Bapak kami juga serahkan untuk Gereja GKI Temanggung, tempat LXP bernaung, dan komisi-komisi lain juga ada. Biarlah Bapak Engkau berkati komisi yang ada, beserta dengan kegiatan-kegiatan yang telah disusun. Biarlah apa yang disusun benar-benar seturut dengan kehendak Bapa, dan setiap kebutuhan, baik kebutuhan material maupun non-material, Bapak juga yang akan mencukupkan. Kami doakan untuk orang tua kami masing-masing Bapa. Kami tahu bahwa apa yang mereka lakukan di dalam kehidupan ini adalah demi keberhasilan dan masa depan kami. Kami serahkan Bapa kesehatan orang tua kami serahkan pekerjaannya, biarlah campur tangan Bapa saja yang mampu membawa mereka untuk menuntun kami menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Bapak berkati juga untuk sekolah anak-anak LXP, Bapak, mereka yang bersekolah, mereka yang berkuliah, Bapak yang akan tuntun dan berkati, sehingga jadikan ilmu-ilmu mereka bermanfaat kelak di kehidupannya, juga bermanfaat dalam tangan Tuhan saja. Bapak kami juga bersyukur kalau kami boleh bersama-sama dengan saudara kami, saudara Claudia, beberapa saat yang telah lalu. Kami boleh bersyukur, kami boleh menikmati pelayanan saudari kami tersebut. Kalau pada kesempatan hari nanti, pelayanan ini akan usai, Bapak yang akan berkati pelayanan beliau di tempat lain, biarlah Engkau jadikan beliau sebagai alat di tangan-Mu untuk memperlebar kerajaan-Mu. Kami serahkan seluruh doa syafaat ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu, sekiranya apa yang tidak sempurna, Bapa yang akan sempurnakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Lia yang telah menyampaikan firman Tuhan pada kebaktian kita pada siang hari ini. Ya, firman Tuhan yang telah memberkati, memberi petunjuk dan juga menegur kita, ya, agar kita menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kita, sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang berbahagia, dan juga keluarga kita kemudian menjadi berkat bagi keluarga-keluarga yang lain. Terima kasih Bu Lia untuk pelayanannya pada siang hari ini. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan untuk duduk. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, seperti telah kita ketahui bersama-sama bahwa telah habis atau telah selesai masa pelayanan dari saudari kita, saudari Claudia, masa pelayanan atau membantu pelayanan di GKI Temanggung sampai dengan tanggal 31 Oktober ini. Ya, dan saudari Claudia kemudian akan melanjutkan di dalam studinya berikutnya. Nah, dalam kesempatan ini kami atas nama Majelis Jemaat khususnya bidang 3, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada saudari Claudia atas pelayanannya di GKI Temanggung ya, dalam berbagai bidang pelayanan dan khususnya di Komisi Remaja LXP ini yang telah memberikan atau telah banyak membantu akan Komisi Remaja LXP. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan apabila di dalam kebersamaan kita selama kurang lebih 1 tahun ini ada hal-hal yang kurang berkenan dari kami yang kami lakukan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya juga. Ya, dan kami hanya bisa mendukung, mendoakan bagi saudari Claudia untuk kelanjutan studinya dan kelanjutan pelayanannya di hari-hari yang akan datang. Sekian dari kami, ucapan terima kasih kami, dan waktu selanjutnya kami serahkan pada saudari Claudia. Shalom teman-teman. Ya, nggak kerasa aku udah 1 tahun di tempat ini sudah melayanin, walaupun ya nggak semua teman-teman LXP, nggak semua teman-teman remaja bisa aku temuin, bisa aku sapa. Tapi ya puji Tuhan kita masih bisa ibadah secara streaming ataupun kita sempat ibadah secara rekaman. Ya teman-teman, kakak mau ngucapin terima kasih dan boleh melayani teman-teman, boleh mengenal teman-teman walaupun tidak semuanya, tapi kakak pernah ikut ambil bagian untuk melayani dalam firman bersama teman-teman. Dan jikalau ada salah kata, kakak ucapkan juga minta maaf, baik itu secara kata-kata ataupun perbuatan kakak. Terakhir, kakak mengucapkan terima kasih untuk majelis jemaat, lalu pembina Ibu Dharma dan teman-teman remaja semua yang sudah terlibat, baik yang ikut streaming saat ini ataupun yang di rumah saja, kakak ucapkan terima kasih. Sekian, semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Aku kembalikan ke MC. Teman-teman, kita bisa memberi sedikit dari yang kita punya. Ada 2 cara, yaitu kalian bisa ngumpulin di rumah masing-masing, terus masukin ke amplop, nanti kalau ada waktu senggang bisa ke gereja, terus dititipin ke Pak Dadang. Cara yang kedua, kalian bisa datang ke gereja dan masukin persembahan ke kotak putih yang ada di depan gereja. Jangan lupa dikasih nama LXP ya. Sambil memberi persembahan, ayo kita nyanyikan Sukacita Surga.
Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Untuk doa persembahan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kami dapat memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Berkati persembahan ini agar berguna bagi kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ayat berkat hari ini diambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan arahku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, sekarang kita sudah berada di akhir ibadah. Untuk mengakhiri ibadah ini, mari kita nyanyikan satu pujian, Lebih Dari Pemenang. Menjadi pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, biarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.